Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang rencana pemerintah membentuk koperasi Merah Putih di 80.000 desa. Pemerintahan Prabowo Subianto menggagas akan membentuk sekitar 80.000 koperasi Merah Putih di seluruh desa Republik Indonesia. Dari tadinya rencana 70.000 berubah menjadi 80.000 seiring dengan penambahan jumlah desa kita. Sekitar 80.000, ini jumlah yang sangat fantastis dan sangat bagus kalau memang benar semangat pembentukan koperasi ini adalah untuk memajukan ekonomi masyarakat di bawah. Tetapi koperasi ini bisa disalahgunakan dan kelak mungkin, sangat mungkin akan diperalat untuk kepentingan politik bagi yang mengendalikan koperasi ini. Konstitusi kita pasal 33 memang amanat ekonomi kita adalah sistemnya ekonomi kerakyatan gotong royong. Hanya sekarang ekonomi yang kita lakoni adalah sifatnya liberalisme. Mungkin koperasi selama ini kalah bersaing, kalah kemajuan, kalah kelihayan, kalah bermain dengan sistem ekonomi liberal, dan kita akhirnya masuk kepada sistem ekonomi global yaitu liberalisme yang membuat kita menjadi pasar bagi produk-produk asing. Dan kita, ekonomi rakyat kita semakin lemah karena tidak ada yang menopang. Nah, gagasan pembentukan koperasi Merah Putih ini menurut saya adalah sebuah gagasan yang cukup baik jika benar akan dipergunakan untuk membangkitkan daya tahan ekonomi masyarakat di bawah. Ini akan bagus karena koperasi ini nanti akan bisa dipergunakan menjadi alat yang kuat untuk menjadi penopang ekonomi masyarakat, menjadi penampung hasil masyarakat, menjadi penjual hasil produk masyarakat, dan ini menjadi pasar yang sangat bagus kalau benar dipergunakan untuk itu. Tetapi saya melihat ada kemungkinan, ada peluang bahwa koperasi ini nanti akan diperalat untuk kepentingan politik. Maka apabila koperasi ini benar-benar akan dibentuk dengan semangat untuk ekonomi kerakyatan, saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk mengganti saudara Budi Ari dari Menteri Koperasi. Yang mengurus ini jangan orang-orang yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Budi Ari punya afiliasi politik kepada Jokowi dan rencananya mereka akan membesarkan PSI menjadi partai super terbuka untuk kendaraan politik pada 2029. Maka koperasi ini sangat mungkin nanti diperalat. Bayangkan, kita kasih hitung-hitungan 80.000 koperasi akan dibentuk. Kalau 3 saja pengurusnya, artinya jumlahnya 240.000 orang akan berada di bawah komando Menteri Koperasi. Nah, kalau 240.000 orang ini masing-masing di rumahnya punya 3 orang pemilih, maka jumlahnya akan sangat besar, menjadi 720.000 jiwa. Kalau 720.000 jiwa ini diperalat untuk menjadi operator politik di lapangan, maka ini akan menghasilkan suara yang banyak. Apalagi kalau nanti koperasi ini banyak anggotanya di daerah-daerah tersebut. Tentu ini akan sangat berpengaruh dan sangat bisa menggerakkan anggotanya untuk berafiliasi politik kepada partai politik tertentu. Kalau nanti digerakkan oleh Budi Ari yang berafiliasi dengan Jokowi, maka kepentingan Jokowi di 2029 untuk mengusung Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Capres 2029 akan sangat menguntungkan. Bayangkan, 240.000 pengurus di semua desa. 240.000 di setiap desa ada 3. Kalau di setiap desa ini ada yang bekerja secara politik, menggarap suara masyarakat, apalagi menggarap anggotanya, apa yang akan terjadi? Kalau contohnya koperasi ini juga melakukan simpan pinjam, ketika orang-orang anggota ini dijanjikan pinjaman nanti, pinjaman dari koperasi, tetapi dengan janji bahwa Anda harus memilih si ini, si A, si C, atau memilih Gibran. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan politik kita nantinya. Koperasi yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi masyarakat diperalat untuk kepentingan politik. Maka kalau Pak Prabowo ingin sukses dengan koperasi Merah Putih ini, maka langkah pertama yang harus diambil adalah mengganti Menteri Koperasi Budi Ari. Itu harus diambil. Kalau tidak dilakukan, maka potensi koperasi ini diperalat untuk kepentingan Jokowi, Gibran pada 2029, saya sangat yakin akan terjadi. Urayanya seperti tadi disampaikan, 3 orang setiap desa kalau jadi operator politik dan menjanjikan sesuatu kepada anggotanya, bayangkan berapa puluh juta suara yang akan mereka dapat dari memperalat koperasi ini. Sementara kepala desa juga telah digarap oleh partai.
Apa yang akan terjadi dengan negara kita? Hello, jangan pernah berpikir bangsa ini akan maju kalau semuanya diperalat untuk kepentingan politik. Maka buatlah orang-orang yang independen, yang berani melawan penguasa untuk memimpin koperasi. Yang berani mengatakan tidak ketika diperintah untuk diperalat kepada politik. Menteri yang berani menyatakan, Pak Presiden, maaf ini koperasi untuk rakyat bukan untuk politik. Pilihlah orang seperti itu. Di Indonesia ini banyak orang yang berani seperti itu. Tapi apakah Presiden mau memilih orang yang seperti itu? Pertanyaannya kan di situ lagi. Hello, come on. Apapun itu, saya berharap kepada Pak Presiden Prabowo untuk mengganti Menteri Koperasi. Menteri Koperasi harus orang-orang yang berani berkata tidak dan tidak memiliki afiliasi politik kemanapun. Silakan Bapak cari untuk jadi Menteri Koperasi jika memang ingin koperasi Merah Putih benar-benar membangkitkan ekonomi masyarakat kita. Kecuali kalau memang justru Pak Presiden atau Gerindra yang menjadi aktor di belakang ini untuk nanti dijadikan mesin politik, ya kita bisa apa? Saya hanya mau menyampaikan kepada publik agar masyarakat menjadi mengerti, paham baik buruknya apa yang sedang digagas oleh pemerintah. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan, untuk sahabat-sahabat semua di sejagat raya. Hormat dari saya.